Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Apriani Mita. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang dinamika keluarga muda dalam meningkatkan iman anak. Seperti yang kita ketahui, keluarga muda adalah keluarga yang baru mengalami dinamika di dalam keluarganya. Dan apa yang dimaksud dengan dinamika keluarga? Dinamika keluarga adalah suatu interaksi atau hubungan pasien dalam anggota keluarga dan juga bisa mengetahui bagaimana kondisi keluarga di lingkungan sekitar. Dinamika keluarga merupakan proses di mana keluarga melakukan fungsi mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota keluarganya, dan melakukan coping terhadap perubahan dan tantangan hidup sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah kelompok primer paling penting dalam masyarakat yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini yang paling sedikit berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di sini dikutip oleh Dioyona pada tahun 1995. Menurut Ray Weeks pada tahun 1985, komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh atau gestur, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Keluarga dan komunikasi yang terdiri dalam konteks keluarga. Komunikasi dalam suatu keluarga terdapat sejumlah orientasi tertentu dalam tindak komunikasi. Jadi, di dalam keluarga itu terdapat suatu komunikasi yang dimana di dalam komunikasi tersebut terdapat sejumlah orientasi tertentu. Dalam hal apa? Dalam hal tindakan komunikasinya, gestur tubuhnya, intonasi suaranya, ungkapan perasaannya. Orientasi itu terbagi dalam beberapa ditentukan dalam sejumlah orientasi. Orientasi apa aja itu? Yang pertama, orientasi percakapan. Apa itu orientasi percakapan? Orientasi percakapan adalah keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi, akan selalu senang berbicara. Keluarga dengan skema percakapan rendah cenderung tidak banyak menghabiskan waktu untuk bersama, untuk bercakap-cakap antar anggota keluarga. Sedangkan orientasi kepatuhan adalah keluarga dengan skema kepatuhan tinggi memiliki anak-anak yang cenderung sering berkumpul dengan orang tuanya. Jadi, orientasi kepatuhan ini lebih kepada perkumpulan, sering berkumpul, sering bersama di dalam suatu keluarga, melakukan dinamika yang rutin. Teori kedua yang mendasari komunikasi keluarga adalah teori pembelajaran. Teori belajar sosial adalah manusia mempelajari tingkah laku melalui proses yang terus berjalan. Fokus ditunjukkan pada penguatan peran secara positif atau negatif yang memunculkan tingkah laku, reaksi yang muncul, perubahan yang terjadi, dan sebagainya. Meniru model merupakan proses berikutnya yang berhubungan dengan keberadaan,
kesukaan, dan kuasa dari model itu sendiri. Manusia belajar untuk berlaku sesuai dengan cara yang dianggap pantas dengan labelnya sendiri. Menurut Miller dan Dollar dalam Sarlito pada tahun 2010, terdapat 4 prinsip dalam belajar, yaitu dorongan, drive, isyarat, cue, respon, dan ganjaran. Semua ini terkait semasa hidupnya yang memacunya timbul respon dalam asumsi-asumsi tertentu. Tiap situasi memunculkan rangsangan umum atau khusus dan memiliki arti spesifik dan kontekstual. Faktor-faktor motivasi muncul karena adanya situasi ataupun terjadi begitu saja. Respon baru bisa muncul, bisa ada kesempatan, dan tingkah laku akan memunculkan dan berkembang bila akibat yang timbul positif. Dari penelitian yang saya lakukan melalui via WhatsApp, dapat disimpulkan bahwa dinamika keluarga muda itu seperti apa sih dalam meningkatkan iman anaknya. Jadi yang saya dapatkan selama saya menghubungi orang-orang atau keluarga-keluarga muda, saya dapat mengambil sedikit pengalaman dan materi dari mereka, bahwa dalam meningkatkan iman anak itu kita tidak melulu memperhatikan dalam hal rohaninya, tetapi bagaimana cara kita membimbingnya untuk bisa menuju dia mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan tempat di mana ia bisa mengembangkan iman. Banyak hambatan dan tantangan yang dialami oleh keluarga-keluarga muda yang saya temui. Yang pertama adalah di masa pandemi ini sulit bagi mereka untuk mengajak anak mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa? Karena anak lebih memilih malas-malasan, lebih memilih bermain, lebih memilih tidur daripada memilih untuk tetap bisa mengembangkan iman dan mendengarkan apa kata orang tuanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.